Halo semuanya, nama saya Ulun Kurniadi. Selamat datang di tutorial MySQL saya yang ketiga. Dan kali ini kita akan coba buat menggunakan MySQL, tepatnya yaitu untuk mengimpor database. Nah, jadi kalau di video yang sebelumnya kita udah nyoba buat menginstal MySQL-nya ya lewat SAM. Dan sekarang kita akan coba mengimpor database. Nah, gimana caranya? Ayo ikutin. Pertama-tama yang teman-teman perlu lakukan adalah silahkan buka SAM-nya dan kemudian klik nih service MySQL-nya start. Dan kalau udah di start, nih ada muncul 3306 ya portnya. Dan kemudian di sini statusnya udah running nih. Nah, kalau udah running begini, silahkan teman-teman buka nih folder SAM-nya, tempat teman-teman naruh folder SAM-nya ya. Kalau saya kebetulan ada di C, mungkin teman-teman ada yang naruh di D, di E atau di F atau di G. Silahkan menyesuaikan. Tapi intinya sekarang kita buka folder SAM-nya. Kemudian kita buka folder MySQL-nya, terus buka folder bin-nya. Nah, kalau udah nyampe sini, silahkan teman-teman buka, klik ini lokasinya ya, copy lokasinya, tekan Ctrl C atau copy gini bisa. Dan kemudian teman-teman bisa tekan tombol Windows R, terus ketikkan CMD. Kalau udah tinggal enter atau klik OK. Nah, kalau udah sampai buka CMD gini, teman-teman silahkan ketik CD spasi, klik kanan paste ya, paste gitu. Klik kanan paste, jangan Ctrl V. Kalau Ctrl V nih hasilnya nih hasilnya tuh ya. Jadi ya gitu deh ya, silakan CD spasi klik kanan paste dan silakan enter. Nah, kalau udah masuk ke dalam sini nih, artinya sekarang kita ada di sini nih, di folder ini. Nah, kalau udah masuk ke dalam folder ini, teman-teman bisa lakukan login ke dalam MySQL dengan mengetikkan MySQL min u root min p enter. Nah, ditanya password langsung aja enter. Dan kalau udah muncul MariaDB nih gini, berarti teman-teman udah berhasil untuk login ke dalam MySQL-nya gitu, ke dalam MariaDB-nya. Nah, kenapa loginnya pakai MySQL urut kayak gini? Nah, jadi begini teman-teman. MySQL di sini artinya kita akan ngebuka si MySQL exe nih yang ada di sini nih, ya, MySQL exe-nya. Dan kemudian kurang lebih gitu. Dan kemudian min u itu artinya kita akan ngebuka dengan username root, dan min p artinya passwordnya gitu ya. Karena passwordnya kosong, ya udah langsung enter aja gitu ya. Kenapa passwordnya kosong dan username-nya root? Jadi begini, pada saat kita nginstal SAM awal-awal itu tuh ya, dan udah nginstal MySQL-nya gitu, itu tuh secara nggak langsung kita udah dikasih kayak super admin gitu, jadi yang paling berkuasa di dalam MySQL ini gitu. Nah, itu username dengan nama root dan passwordnya itu kosong gitu. Jadi ini yang paling berkuasa. Gimana kalau misalnya passwordnya mau diganti? Oh, bisa. Ada caranya, cuman saya nggak akan jelasin di sini. Dan kalau username harus selalu root yang paling berkuasa gitu, nggak bisa diganti. Gitu kurang lebih. Nah, karena kita udah login, sekarang coba teman-teman ketik show databases. Dan titik koma jangan lupa. Nah, di sini kita punya, saya sih punya 12 row ya, 12 database ya. Tapi kalau misalnya di teman-teman yang baru install, yang pasti bakal ada information schema, performance schema, dan test. Jadi teman-teman bakal punya 3 database kurang lebih. Kalau saya nggak salah gitu ya. Iya, bakal punya 3 karena dan PHP MyAdmin mungkin jadi punya 4 mungkin ya. Soalnya ini sisanya punya saya yang minimarket yang gitu gitu. Nah, jadi kurang lebih teman-teman bakal punya 4 atau 3 gitu ya database di sini. Nah, sekarang untuk prakteknya kita kan bakal ngimpor database nih. Nah, untuk mempermudah teman-teman, saya mau nyoba buat pakai PHP MyAdmin. Gimana caranya? Jadi gini, cukup klik start di sini nih ya. Apache-nya di start, dimulai jalankan. Dan kemudian teman-teman buka browser masing-masing gitu ya. Misalnya Chrome, Firefox atau apapun bebas. Kemudian buka localhost slash php myadmin dan enter. Nah, kalau udah dibuka, ini bakal tampil tampilan begini, lebih indah daripada tampilan ini kan. Nah, jadi gitu. Nah, sekarang untuk melakukan impor, silakan teman-teman klik menu impor yang ada di sini.
Oh ya bentar. Tapi sebelumnya saya mau ngasih tahu. Di sini kebetulan saya pakai bahasa Indonesia. Tapi kalau saya sih sebenarnya lebih suka pakai bahasa Inggris gitu ya. Cuman kalau misalnya teman-teman lebih suka bahasa Indonesia, ya udah kita pakai bahasa Indonesia. Tapi kalau misalnya ada yang menyarankan untuk pakai bahasa Inggris, silahkan komen aja, nanti saya rubah untuk tutorial selanjutnya pakai bahasa Inggris gitu. Oke. Nah, sekarang untuk melakukan impor, teman-teman bisa klik impor di sini. Dan setelah klik impor, klik browse di sini ya, telusuri. Dan oh ya, sebelum teman-teman bisa ngimpor database gitu ya, tentunya teman-teman harus punya filenya dong. Nah, saya udah nge-upload file yang bisa teman-teman impor ya, yaitu database Sakila namanya nih, Sakila database. Nah ini, jadi silahkan teman-teman download, linknya ada di description ya, ada di deskripsi di bawah. Silahkan dibuka linknya. Kemudian nih teman-teman setelah download bakal dapat file kayak gini, sakila.tar. Silahkan diekstrak dan kemudian dibuka nih. Nah teman-teman bakal dapat file dua, yaitu Sakila data dan Sakila skema. Sakila skema ini fungsinya adalah untuk membuat skema, jadi kayak rancangan gitu tuh tabelnya. Dan data adalah data yang ada di dalam tabelnya gitu. Kayak gimana sih nanti teman-teman bakal lebih ngerti lagi kalau udah di video yang selanjutnya gitu ya. Tapi sekarang silahkan teman-teman lakukan impor skemanya dulu ya. Skemanya dulu, jangan datanya dulu, jangan kebalik ya. Nah, silahkan impor Sakila skemanya. Caranya itu dengan klik telusuri, browse, terus teman-teman cari folder Sakilanya ya. Nih, terus pilih Sakila skema. Karena saya sih kebetulan ada di sini, tapi teman-teman mungkin ada di download gitu kan. Silahkan dibuka. Nih kalau udah muncul Sakila skema, silahkan di send. Klik kirim dan tunggu loading dan selesai. Nah ini berhasil, kita udah berhasil impor 41 query dieksekusi. Dan setelah itu bisa teman-teman lihat di sini, kita bakal punya database baru namanya Sakila. Nah, bisa dicek juga di sini, misalnya show databases lagi. Nah, sekarang ada 13 kan, bener kan, nambah kan? Tadinya 12. Nah, di sini kita punya Sakila. Nah, coba teman-teman buka, klik Sakila di sini. Nah, coba klik aktor nih, ya, klik tabel aktor. Tuh, di sini di tabel aktor itu nggak ada apa-apaan, masih kosong. Nah, sekarang gimana caranya supaya si tabel aktor ini ada isinya gitu? Nah, data-data yang bisa digunakan untuk mengisi di sini itu ada di dalam file Sakila data. Nah, gimana cara mengimpor datanya? Sama kayak tadi, silahkan klik impor, klik telusuri dan klik Sakila data. Oh, ukurannya lumayan gede, 3 mega. Dan kalau udah dipilih, silahkan nih Sakila data ya. Silahkan klik kirim atau send mungkin kalau bahasa Inggris. Nah, di sini ada error, tidak ada data untuk diimpor. Kemungkinan tidak ada berkas yang diambil atau ukuran berkas melebihi ukuran maksimum yang diizinkan oleh PHP Anda. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman ada yang nemuin peringatan kayak gini, jangan khawatir, ini bukan salah SQL-nya, tapi silahkan teman-teman klik SQL di sini. Klik ya. Jangan klik dulu, buka dulu Sakilanya gitu ya. Klik Sakila, kemudian baru klik SQL. Nah, pastikan ya, teman-teman klik Sakila dulu sebelum klik SQL. Lihat nih, supaya ininya backgroundnya tuh gelap. Artinya kita udah masuk database. Nah, kalau udah masuk SQL gini, silahkan teman-teman buka file ininya nih, Sakila datanya. Kemudian Ctrl A, kemudian Ctrl C atau klik kanan kemudian copy. Silahkan paste di sini, Ctrl V ya. Kita paste di sini, kemudian kirim. Kalau udah di klik kirim, kita tunggu dulu, prosesnya rada lama soalnya ya datanya banyak sih. Tuh lihat, segini Pak, banyak Pak. Nah, MySQL memberikan hasil kosong atau 0 baris. Ya, kalau misalnya logonya udah checklist gini berarti intinya mah ya. Jadi si query kita yang kita jalankan barusan di SQL tadi itu berhasil. Gimana cara pembuktiannya? Sekarang coba teman-teman buka nih, klik tabel aktor ini ya, klik aktor. Nah, sekarang kita udah punya nama-namanya tuh. Ada Penelope Guinness, aktor ID-nya 1, ada aktor ID 2, Nick Wahlberg, Ed Chase, Jennifer Davis, Johnny Lolo Brigidau,
Dan ya itu masih banyak lagi tuh ke bawah tuh ya. Nah, jadi dengan begini teman-teman udah berhasil untuk mengimpor database. Yeay, selamat buat teman-teman. Dan ya, untuk video kali ini segini aja dulu. Jadi kita udah berhasil ngeimpor database untuk kita belajar nih ya. Database Sakila namanya. Ukurannya cukup gede dan harap diingat. Jadi setiap setiap file SQL yang bisa diimpor di sini itu biasanya biasanya ya emang harus sih. Jadi formatnya itu .sql belakangnya. Oke. Nah, jadi kalau misalnya ada pertanyaan silahkan ditanyain aja langsung di komen, gak usah malu-malu, gak usah takut. Dan kalau misalnya menurut teman-teman video ini bermanfaat silahkan di like dan di share ke teman-temannya lagi. Dan yang terpenting jangan lupa subscribe dan kalau ya udah itu aja sih. Jangan lupa like dan subscribe. Dan terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video yang berikutnya. Semoga sehat selalu.